Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri peserta Latsar CPNS Gelombang 2 Kelompok 1. Nama Nurrahman Putra Paikar, UPT Rutan kelas 2 Binatal. Pada kali ini saya akan menjelaskan di Learning Journal agenda 1 hari kedua tentang analisis isu mengenai peredaran narkoba di rumah tahanan negara atau rutan. Pada materi yang pertama yaitu deskripsi isu. Penyebaran narkoba dari tahun ke tahun masih menjadi hal yang bersifat urgensi di dalam Indonesia. Isu ini muncul karena kelompok tertentu yang biasanya menyebarkan berita kalau ada peredaran narkoba di sana, setelah ditemukan bukti narkotika di rutan mengindikasikan masih ada yang memakai obat di dalam rutan dan mengindikasi bahwa itu nyata terjadi, bahkan dilakukan bersama pegawai di rutan. Isu tersebut disebarkan tanpa bukti-bukti yang valid, sehingga menimbulkan pandangan negatif. Ditambah lagi dengan kondisi penjara di Indonesia yang sebagian besar sudah kelebihan kapasitas. Kondisi ini tentunya dapat memperparah keadaan. Beberapa napi yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat saja menjadi pengedar. Selanjutnya adalah penyebab isu terjadinya peredaran narkoba di rutan. Pada kali ini sebagai contoh yaitu rutan kelas 2 Binatal. Dalam hal ini, dalam melakukan analisis isu menggunakan metode diagram fishbone untuk menemukan akar masalah penyebab terjadi peredaran narkoba di rutan. Dalam hal ini dapat dilihat beberapa masalah penyebabnya yaitu dari dalam hal metode, man atau manusia, SDM, mesin atau mesin, dan money, uang. Pada permasalahan yang pertama yaitu kurangnya anggaran untuk meningkatkan pengamanan terlebih terhadap barang yang masuk melalui P2U. Penyebabnya ada tidak meratanya pembagian anggaran kepada setiap seksi. Selanjutnya adalah adanya kebutuhan mendesak sehingga anggaran dipotong. Dan penyebab lainnya adalah kesalahan dalam penyusunan anggaran DIPA. Permasalahan yang kedua yaitu lemahnya pengawasan dari pimpinan, di mana hal itu disebabkan oleh tidak mengontrol bawahan dengan baik, lepas dari tanggung jawab, petugas yang tidak melaksanakan tugas sesuai SOP, dan kurangnya integritas petugas dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya adalah permasalahan yang ketiga, yaitu sistem pengamanan tidak berjalan optimal. Dalam hal ini penyebabnya yaitu sebagai berikut. Tidak melakukan pemeriksaan secara rutin, kurangnya sumber daya manusia, dan pos blok yang tidak dijaga oleh petugas. Selanjutnya adalah yang terakhir, dalam hal sarana dan prasarana yang terbatas, di mana penyebabnya yaitu banyaknya penambahan warga binaan masyarakatan setiap tahunnya. Monitor pemantau CCTV hanya tersedia pada ruangan kepala pengamanan rutan dan komandan jaga, sehingga di bagian blok tidak adanya CCTV yang memadai. Selanjutnya ada mesin X-ray yang tidak ada di dalam rutan ini. Selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan terhadap isu peredaran narkoba di rutan kelas 2 Binatal dapat diketahui dari diagram fishbone yaitu 1. Money atau uang. Kurangnya anggaran untuk meningkatkan sistem pengamanan di P2U. Man, lemahnya pengawasan dari pimpinan dan kurangnya integritas petugas. Metode, petugas kurang optimal menjalankan tugas sesuai SOP. Dan mesin, kurangnya sarana dan prasarana. Dari 4 permasalahan tersebut, terdapat tulang-tulang kecil atau akar-akar permasalahan yang merupakan dari akar masalah tersebut. Setelah itu masalah tersebut dianalisa sehingga menghasilkan rekomendasi atau upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kesimpulannya dari rekomendasi inilah yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan utama, yaitu masih adanya isu peredaran narkoba di rutan kelas 2 Binatal. Selanjutnya adalah upaya. Ada 2 upaya dalam hal ini, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif, upaya ini masih dalam tahap pencegahan yang merupakan tindak lanjut dari upaya pencegahan di atas, didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam membatasi niat narapidana mengkonsumsi narkoba kembali seperti biasa. Yaitu yang pertama, upayanya adalah meningkatkan gedung dan fasilitas keamanan rutan.
Selanjutnya adalah melaksanakan program rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Upaya represif. Nah, dalam upaya ini dilakukan ketika ada peredaran narkoba yang terjadi dengan cara serupa, menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan memberikan pelajaran untuk perbaikan diri agar WBP sadar akan tindakan yang mereka lakukan telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat, terutama dalam membuat masyarakat kepanikan dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum. Untuk itu, upaya represif dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu hukuman disiplin atau hukdis, baik itu ringan, berat, maupun sedang. Selanjutnya adalah pemindahan narapidana ke lapas atau rutan lain, contohnya ke lapas Nusa Kambangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.